Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bersua lagi di acara yang senantiasa menyajikan sejarah-sejarah masa lalu, baik itu sejarah tentang bagaimana tokoh berjuang dalam menegakkan kemerdekaan ini, kemudian juga bangunan-bangunan bersejarah yang mungkin kita bisa lihat bekas atau tinggalannya. Dan tentu saja semuanya untuk Anda yang menyukai akan hal-hal sejarah. Pemirsa, salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para penegak sunnah-sunnahnya. Pemirsa, di pagi hari ini ada sebuah tema yang layak Anda ikuti karena pagi hari ini sebuah tema tentang Pajang adalah kerajaan Islam pertama di pedalaman Jawa. Nah, kalau kita mungkin sebelumnya pernah mendengar Demak itu di pesisir, tapi kalau untuk Pajang ini di pedalaman Jawa. Dan tentu saja yang senantiasa fokus untuk selalu menggali destinasi-destinasi sejarah adalah dari Solo Society. Ada ketuanya Mas Dani Saptoni dan koordinator risetnya Mas Fauzi Ifani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat Mas. Sehat ya, alhamdulillah ya. Ini yang utama saat ini. Mas Dani, ini kalau tentang Pajang kita semuanya tahu bahwa Pajang itu letaknya sangat dekat dengan kita ya, karena di daerah Laweyan, dan Pajang itu masuk di wilayah Surakarta, Kalurahannya Pajang, kecamatannya Laweyan. Nah, ini sebenarnya kalau sekarang kita ngomong tentang Pajang itu sendiri, kalau Kartosuro itu masih ada petilasannya juga, benteng temboknya itu ya, keraton itu ya. Kemudian kalau Pajang ini memang ada yang pernah mendapatkan petilasannya juga, ini daerah Kuiran atau Kranggan di sana. Sebenarnya kalau secara spesifik letak keraton Pajangnya sendiri di mana, Mas? Tahu, Mas? Begini, kalau secara spesifik letak keraton Pajang itu kita bisa menemukan itu ada dari dua sumber. Yang satu sumber dari catatan sejarah lokal, jadi dari orang Jawa sendiri. Dalam salah satu serat itu dikatakan Pajang itu yang kita temui Pajang sekarang itu adalah lokasi baru. Jadi awalnya sekarang itu lokasi baru. Ya, jadi awalnya pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijoyo sebagai Raja Pajang pertama itu letak keraton itu kita melihat ada satu acuan di situ. Ada makam seorang ulama besar. Tapi sayangnya beliau itu namanya siapa dan dari mana itu tidak ditulis dalam salah satu serat itu. Letak keraton yang lama itu berada di sebelah barat makam ulama tersebut. Itu di zaman Sultan Hadiwijoyo. Jadi makam itu berada di luar tembok keraton. Lalu setelah Sultan Hadiwijoyo turun tahta dan kemudian digantikan oleh waktu itu dari Pangeran Benowo, lalu ke Pajang kan pernah sempat di bawah kendali Panembahan Senopati Mataram waktu itu. Lah waktu Pajang dipimpin oleh Pangeran Gagak Baning, itu adiknya Panembahan Senopati, keraton itu dipindahkan, bergeser agak ke timur. Jadi letak makam ulama besar ini yang dulunya berada di luar tembok keraton itu menjadi di bagian dalam tembok keraton. Nah, itu acuan pertama dari sumber Jawa. Lalu yang kedua, acuan dari sumber Belanda. Sekitar pada tahun awal abad 20 itu ditemukan ketika beberapa warga Pajang akan mengadakan membangun renovasi rumah. Itu di kedalaman 2 meter itu ditemukan struktur tembok yang diduga itu tembok Baluwarti.
atau bisa jadi juga pondasi bangunan. Tapi itu modelnya memanjang begitu. Oh gitu. Itu kalau letaknya sekarang itu di sekitar Kidul Tugu Lilin. Iya ya, lapangannya. Ya, di sekitar lapangan itu. Tapi kemudian karena sesuatu hal, galian tersebut ditutup oleh pemerintah Belanda saat itu. Karena ada indikasi beberapa orang kemudian menjadikan temuan itu sebagai sebuah media untuk membangkitkan memori tentang kejayaan orang-orang Jawa masa lalu, dan ini berbahaya bagi company, bagi Belanda saat itu. Maka itu ditutup. Dan untuk letak pasti Keraton Pajang, dengan demikian kita hanya bisa mengacu pada dua sumber itu. Nah, kalau sekarang ini kita melihat ada situs lokasi petilasan Keraton Pajang, secara faktual kesejarahan kita tidak bisa kemudian langsung menjudgment ini berdasarkan data, berdasarkan fakta. Kalau itu keratonnya dulu di situ, itu tidak bisa sebenarnya. Tapi kalau ada hal-hal lain dalam hal ini ada faktor-faktor X atau nah itu ya monggo. Tapi yang jelas secara faktual kesejarahan itu belum pasti. Gitu, Mas. Ya. Baik. Dan memang Pajang itu sendiri ada sekitar tahun 15-an ya, Pak? Ya, 1546 sampai 1588, jadi sekitar 42 tahun eksistensi Keraton Pajang itu. Ya, kemudian sebelumnya memang ada Kerajaan Demak itu ada sekitar abad ke-14 ya. Itu setelah Majapahit runtuh. Itu dengan Condro Sengkolo Sirno ilang kertaning bumi tahun 1400, kemudian dilanjutkan Raden Patah ada di sana. Nah, ini awal-awal sebenarnya kan ada nama yang sangat kondang, dua nama kondang tapi satu orang, Joko Tingkir dan Adi Wijoyo. Nah, ini bagaimana? Mungkin runutannya bagaimana? Jadi kalau dalam legenda-legenda Jawa dan juga apa yang tertulis di dalam beberapa manuskrip Jawa itu, masa muda dari Sultan Hadiwijoyo ini akrab dengan sebutan Joko Tingkir. Joko Tingkir, dan beliau dikisahkan merupakan keturunan dari Kerajaan Pengging yang di Banyudono sekarang. Terus pada waktu beliau bertahta menjadi raja di Pajang. Kalau Kerajaan Pengging itu apakah sisa-sisa atau sudah ada sebelum? Ini sebenarnya ya yang menarik, yang ingin kita sampaikan itu kenapa pusat pemerintahan Islam saat itu dipindah ke Pajang. Maka kita memakai judul Pajang Kerajaan Islam pertama di pedalaman Jawa Tengah. Nah, itu karena ada keterkaitan tentang memori-memori masa lalu. Jadi dari berbagai sumber yang kita kumpulkan, dari berbagai penelitian yang sudah ditulis itu, ada satu kesimpulan bahwa sebelum membahas Pajang itu kita harus menelaah dulu kenapa Pajang, kenapa daerah Pajang seperti itu. Nah, kita ketahui bahwa Pajang ini adalah pemukiman lama. Nama Pajang kita ketahui pertama kali muncul itu dalam salah satu teks dari Negara Kertagama di era abad 14 Majapahit. Dan setidaknya Raja Yamuruk itu pernah satu kali singgah di daerah Pajang. Nah, Pajang ini dulu merupakan istilahnya apa ya, tanah mahkota atau tanah perdikan. Karena area Pajang ini merupakan sebuah tanah bebas pajak yang saat itu dipimpin oleh orang yang dianggap berjasa terhadap Kerajaan Majapahit saat itu. Nah, Pajang ini memiliki alur keterkaitan dengan daerah Pengging. Nah, karena Pajang ini dulunya itu merupakan bagian dari Pengging, tapi penyebutan Pengging sebenarnya belum ada. Yang disebut adalah Pajang ini. Nah, untuk Pengging sendiri berdasarkan temuan data dulu namanya Bubudu. Nah, itu desa Bubudu. Maka ada legenda yang muncul di Pengging itu tentang Prabu Handayoningrat yang dimakamkan di Pengging itu namanya Joko Budu. Nah, itu. Nah, lalu dulu pemimpin Pengging ini, Prabu Handayoningrat ini, diberikan tanah mahkota oleh
penguasa Majapahit saat itu, karena imbalan atas jasa-jasanya ketika menumpas pemberontakan di daerah Belambangan dan Bali, daerah Badung itu, daerah Bali itu, Banyuwangi sampai Bali itu. Lalu oleh Raja Majapahit ini dianugerahkan tanah Pengging ini. Nah, terus Prabu Handayanangrat ini, kalau kita berbicara lagi dalam kepercayaan keyakinan orang Jawa tentang legenda Pengging, ini kemudian menurunkan satu keturunan Kebu Kenongo dan Kebu Kanigoro yang salah satunya adalah ayah dari Joko Tingkir ini. Ini sebenarnya kalau kita kupas tentang Pajang ini banyak sekali cerita-cerita yang kesannya itu fantasi. Joko Tingkir berkelahi dengan buaya yang paling terkenal itu sebenarnya kan itu tidak masuk logika. Nah, kita harus melihatnya kalau ini sebagai sebuah bentuk ilmu pengetahuan, kan kita tidak boleh menerima itu secara langsung seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa konteks Joko Tingkir ini juga dikaitkan dengan buaya misalnya? Karena ada kepercayaan zaman dulu bahwa si penguasa Pengging ini dulunya adalah putra dari seorang penguasa di Semanggi, di Bandar Semanggi yang namanya Bajul Sengoro itu. Daerah sini ya? Ya, Bandar Semanggi itu pemimpinnya namanya Bajul Sengoro. Bajul itu kan Bajul itu buaya. Tapi kan mungkin saja ini bukan buaya asli, kan nama seperti Gajah Mada seperti itu. Nah, ini lalu untuk mengklaim legitimasi bahwa si Sultan Hadiwijoyo ini atau Joko Tingkir ini merupakan seorang Traing Kusumo Rembesing Madu, itu memakai konteks-konteks yang berkaitan dengan imajinasi tentang buaya ini. Maka Joko Tingkir padu dengan boyo, atau bisa dikatakan bahwa Joko Tingkir ini menguasai tentang terah kelayaan beliau untuk menjadi seorang raja itu. Maka ketika Demak waktu itu terjadi konflik suksesi setelah pasca meninggalnya Sultan Trenggono, keterkaitan akan memori kejayaan masa lalu di daerah Pajang ini kemudian menjadikan pilihan tepat bahwa pemerintahan dipindah ke sini, dan sekaligus untuk menghindari teror-teror yang saat itu terjadi yang dilakukan oleh kubu Haryo Penangsang waktu itu yang kontra dengan pemerintahan di Demak saat itu. Mungkin garis besarnya seperti itu, Mas. Baik. Saya beralih ke Mas Fauzi ya. Ini terkait dengan riset-riset yang dilakukan ketika kita menemukan sejarah seperti ini. Sebenarnya penggalian pendekatannya agar apa yang kita teliti itu berdasarkan sumber-sumber yang valid, itu seperti apa, Mas Fauzi? Ya, jadi seperti yang Mas Dani sampaikan tadi ya, lebih pada tentang cerita tutur ya, yang pertama cerita tutur, kemudian kita cari literasinya, apakah memang ada atau tidak. Kemudian selain itu kita juga harus istilahnya kayak belusuan lah, masuk ke tempat-tempat yang diceritakan tersebut, lalu kita sinkronkan gitu. Jadi kalau bercerita konteksnya saat ini kan Pajang ya, jadi Pajang sendiri wujud dari kedatangannya kan sudah tidak ada. Jadi ya seperti Mas Dani tadi yang ceritakan, dari tutur, kemudian dari riset-risetnya. Kemudian selain itu juga dari ini, Mas, biasanya kalau di orang Jawa itu di makam itu ada beberapa cerita yang bisa digali. Nah, saat ini yang masih bisa kita lihat dari jejaknya Sultan Hadiwijoyo itu di makam Butuh. Butuh dari mana ya? Masuknya di Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. Walaupun itu ada beberapa petilasan yang lain, katanya di Lamongan juga ada. Kemudian di Kota Gede katanya juga ada makam dari Joko Tingkir. Tapi kalau melihat dari beberapa literasi, kemudian catatan itu yang mendekati, yang benar-benar valid itu, saya kira ya di Butuh itu. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon, SMS silakan di 02716793000. SMS WhatsApp ada di 08122553000. Masih bersama dua narasumber kita, namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini.
Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian Tempo Dulu untuk hari ini dengan tema Pajang, Kerajaan Islam pertama di pedalaman Jawa. Kalau Anda mungkin mengetahui bahwa Sultan Hadijaya itu adalah raja di Pajang, namun sebelumnya orang akan lebih merasa kenal dengan Joko Tingkir, dan itu pun juga ada catatan tembang yang ada di Mocopat, namanya tembang Megatruh. Ya, ini sebuah tembang Megatruh, coba saya lantunkan. Si kromiler sang ketek sinonggo bajul, kawan doso kang jakeni hengar somi waheng pungkur, sang ketek lampahnya halon. Itu ya, mohon maaf apabila suara saya Mantap Mas, mantap. ya hanya sekedar bisa-bisaan. Nah, ini ya orang mungkin menganggap itu adalah sebuah satu, bukan simbol lagi kadang-kadang begitu, tapi itu adalah kisah nyata bahwa di bawahnya ada 40 buaya yang menyangga getek itu seperti apa ya, bilah-bilah bambu yang ditata begitu. Nah, ini sebenarnya kalau ada tembang seperti itu, ini sebenarnya mencerminkan atau sebenarnya ingin memproyeksikan sebuah apa, Mas? Okay. Jadi kalau menurut kami itu kan kebudayaan Jawa itu kebudayaan syarat dengan simbol. Jadi dalam teks-teks Jawa tersebut kita tidak boleh, memang acuan dasarnya seperti itu, kita tidak boleh mempercayai apa yang kita baca itu langsung sebagai fakta. Seperti juga halnya dalam konteks cerita Joko Tingkir dengan buaya ini, sang getek sinonggo bajul ini. Jadi ada beberapa telaah mengenai maksud dari tulisan dalam syair tembang tersebut. Maksud yang pertama itu adalah boyo atau bajul itu digambarkan sebagai beboyo atau bahaya. Jadi dikatakan di sini itu kan konteks cerita itu perjalanan dari Joko Tingkir bersama dua orang sahabatnya, Mas Monco dan Mas Purwagil ini dalam perjalanan menuju Demak. Untuk melamar lagi menjadi tamtama. Sebelumnya Joko Tingkir sudah jadi tamtama tapi dipecat, terus ini mau ngelamar lagi seperti itu. Nah, itu dikatakan bahwa si Joko Tingkir ini sudah bisa mengalahkan bahaya yang kemudian disimbolkan sebagai beboyo ini. Nah, kemampuan untuk mengalahkan bahaya ini mendorong Joko Tingkir dan kawan-kawannya ini untuk kembali ke Demak, mengalahkan kegagalan yang sebelumnya pernah mereka alami. Jadi makanya sang getek atau niat ini tadi itu didorong oleh kepercayaan diri karena telah mampu menguasai sesuatu yang mungkin pernah membuat mereka gagal atau beboyo ini tadi. Itu konteks pertama. Yang konteks kedua adalah kita tidak boleh lupa bahwa ada satu pemikiran yang dimiliki oleh para pujangga-pujangga Jawa zaman dahulu, bahwa pemahaman tentang konsep kebudayaan Jawa itu seringkali disimbolkan dengan figur seekor buaya. Di mana buaya itu memiliki kehidupan yang panjang umur. Panjang umur, seolah-olah buaya itu kan bisa sampai beratus-ratus tahun, hewan yang abadi, katakan seperti itu, seolah-olah seperti itu. Lalu buaya ini juga menjadi penguasa di sungai itu. Para pujangga-pujangga Jawa itu menyimbolkan kebudayaan Jawa itu seperti itu, sebagai seekor buaya yang sebuah pemikiran yang akan abadi seperti itu. Jadi konsep-konsep yang diusung Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya yang kemudian menjadi Raja Pajang ini, kalau kita lihat memang konsep-konsep ini
sangat mendasarkan diri pada kepercayaan tentang kebudayaan Jawa, tentang terah leluhurnya sebagai pemimpin dalam kebudayaan Jawa. Itu seekor buaya atau konteks Bajul Sengoro yang tadi saya sampaikan itu. Jadi ada legitimasi tentang keterkaitan seorang pemimpin Jawa saat itu yang disimbolkan dengan buaya, yang kemudian mendorong atau menjadi aset bagi Joko Tingkir ini untuk maju kembali dalam kancah percaturan politik di Demak saat itu. Sebenarnya simbol-simbol ini banyak sekali kita temui dalam cerita tentang Pajang dan awal mula Pajang, seperti juga kejadian ketika di Demak Joko Tingkir sebagai seorang tamtama berhasil mengalahkan seekor kerbau yang mengamuk, di mana kerbau itu mengamuk karena disumpeli kupingnya dengan tanah itu. Nah, itu kalau kita telaah bahwa sebenarnya itu kerbau itu disimbolkan oleh masyarakat sebagai masyarakat desa yang diobong-obongi, dibisiki untuk melakukan protes, aksi demonstrasi. Kalau istilah kita sekarang itu soal tanah, yang kemudian mereka melakukan kekacauan di Demak itu dan berhasil ditenangkan oleh Joko Tingkir, karena Joko Tingkir sebenarnya juga mendalangi ini, seperti itu. Jadi sebenarnya menarik untuk membahas tentang simbol-simbol ini. Jadi wawasan kita akan terbuka bahwa tidak benar bahwa semuanya itu harus dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang fantastis, yang di luar nalar. Itu akan membawa kita pada pola pikir yang sempit seperti itu. Dan ini banyak sekali kita temukan dalam konteks tentang sejarah Pajang. Seperti itu, Mas. Ya. Dan Mas Fauzi mungkin bisa disampaikan juga bahwa Mataram itu sepertinya menjadi cikal bakal Mataram Islam ya, Pajang itu. Pajang ya. Nah, mulai kapan itu ada embrio terbentuknya Mataram Islam itu sendiri? Jadi tanah Mataram itu sebenarnya juga tidak bisa dipisahkan dengan Pajang ya, karena memang dari awal ketika Kesultanan Pajang ini berdiri, sebenarnya Mataram itu sudah ada, dan itu dipimpin oleh salah satu putra angkat ya Mas ya, putra angkat dari Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir itu, yang bernama Danang Sutawijaya ya. Nah itu sebenarnya dari Danang Sutawijaya keluarga rakyat ya, jadi bukan orang lain atau hanya pejabat yang menjabat di tanah tersebut, tapi memang beliau ini masih ada pertalian erat begitu. Bahkan dikisahkan putra dari Joko Tingkir, Pangeran Benowo ini sangat karib gitu dengan Danang Sutawijaya. Meskipun itu tidak kandung ya? Iya, tidak kandung. Jadi memang pertalian kekerabatan dalam artian persaudaraannya itu sungguh rekat banget. Jadi antara Mataram dengan Pajang itu sebenarnya kalau secara struktural memang Mataram itu pada waktu itu di bawahnya Pajang, tetapi karena dinamika kemudian ada suksesi, pada akhirnya eksistensi dari Mataram ini ke atas, Pajang menjadi daerah wilayah dari Mataram. Iya. Dan Danang Sutawijaya itu sendiri yang ini ya, yang menjadi Panembahan Senopati itu ya. Jadi ketika Jumeneng bergelar Panembahan Senopati, itu sebenarnya putra angkat kan dari Sultan Hadiwijaya. Ya. Tapi sebelumnya ada kisah juga yang sangat fantastik terkait Danang Sutawijaya harus berhadapan dengan Arya Jipang. Siapa? Arya Penangsang. Ya. Itu bagaimana sebenarnya? Saya kurang begitu paham tentang sejarah itu. Oh ya. Kalau itu ya sebenarnya dinamika jadi perebutan tahta kalau tidak salah. Jadi itu bagaimana seharusnya Arya Penangsang ini sebenarnya juga punya hak atas Demak begitu. Kemudian ada dinamika sejarah yang pada akhirnya Danang Sutawijaya harus dalam artian menyingkirkan Arya Penangsang agar pemerintahan tetap berjalan. Kemudian dari Demak beralih ke Pajang. Di Pajang pun kalau dari apa yang saya pelajari sebenarnya ini kayak berulang ya, kejadian yang berulang. Jadi Pajang bisa pindah ke Mataram itu karena suksesi juga seperti hal-hal tersebut. Jadi bukan sebuah pergantian pemerintahan yang mulus, tapi ada dinamikanya seperti itu. Gitu. Ya. Dan saya melihat juga bahwa
kalau bercerita sejarah kadang-kadang mirip juga kita nonton ketoprak gitu. Iya, makanya itu. Ya karena kalau saya terpikirnya jadi ketoprak ini. Jadi ketika dari sisi Pajang sendiri secara strategi perang begitu mengutus Danang Sutawijaya yang notabene masih kecil begitu. Ya. Nah ini bagaimana ini mohon disampaikan. Jadi gini, waktu itu kan Haryo Penangsang ini sebenarnya menuntut balas atas kematian ayahnya yang juga adalah anak saudari Sultan Trenggono. Jadi berkaitan dengan Pajang, kenapa memang kemudian Pajang dipindahkan dari Demak ke Pajang itu karena seperti saya sampaikan tadi untuk menghindari teror-teror ini tadi. Karena siapa saja yang memiliki kans untuk menggantikan Raja Demak saat itu selalu menjadi buruan target operasinya dari Aryo Jipang atau Aryo Penangsang ini. Tidak luput juga dari diri Sultan Hadiwijoyo. Meskipun sudah sampai di Pajang pun beliau juga mengalami teror seperti itu. Jadi tentang kisah Pajang ini kita banyak mengetahui berbagai aspek suksesi Jawa itu seperti apa. Yang penuh dengan intrik ya seperti itu, bukan hanya selalu harmonis. Nah, itu bahkan ada satu konteks tentang aspek yang namanya itu pengalasan. Abdi dalem pengalasan. Itu kalau kita bisa mengatakan sekarang seperti seorang pembunuh bayaran seperti itu. Nah itu dalam kisah Demak Pajang ini banyak sekali ditemukan bahwa waktu Haryo Jipang mengutus dua abdinya untuk mencederai Sultan Hadiwijoyo yang sudah berpindah ke Pajang ini kita juga menemukan. Lalu teror-teror yang semakin membesar dari Haryo Jipang ini kan harus diredam karena ini merusak stabilitas kekuasaan Pajang. Tapi kenapa kemudian untuk mengalahkan Haryo Jipang ini dipilih Danang Sutawijaya, seorang anak kecil saat itu untuk maju tempur? Karena ini juga adalah simbol lagi. Ini kan di luar nalar logika. Ini sebenarnya kisah ini muncul di era Mataram, di mana kerajaan Mataram itu butuh legitimasi bahwa pendiri dinastinya, leluhur mereka itu seorang yang hebat. Bahwa sejak kecil pun Danang Sutawijaya ini atau Panembahan Senopati ini juga seorang superhero seperti itu. Lah ini makanya klaim kelayaan bagi dinasti Mataram memang sudah sepantasnya menjadi seorang penguasa seperti itu. Jadi tentang kebenaran kejadian ini secara faktual itu secara fake sebenarnya secara histori masih dipertanyakan. Lebih dalam lagi. Tapi kalau kita bicara ketoprak, ya itu seperti itu. Tidak ada perlu dikudurat kalau kita. Tapi kalau berbicara ini sebagai sebuah ilmu pengetahuan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Apalagi Danang Sutawijaya itu dalam status anak angkat kesayangan raja. Tidak mungkin di Jepang seperti itu. Meskipun yang mendampingi bapak kandungnya sendiri, Ki Ageng Pemanaan. Nah, ini adalah klaim-klaim legitimasi seperti itu. Kita melihat cerita ini sebagai sebuah karya seni, bukan sebagai sebuah data sejarah seperti itu. Karena juga ketika maju pun ada simbol ini kudanya jantan, ini betina, jaga rimang dan Jawa itu udah itu ya. Penuh simbol biasa sebenarnya. Tapi yang jelas esensinya berarti dengan demikian ketika kita membaca atau menelaah sebuah sejarah atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan Jawa, kita harus berpikir kritis, karena penuh dengan simbol seperti itu. Juntrungannya kalau kita salah langkah ya itu tadi, seperti kita mempercayai yang klenik-klenik sesuatu hal yang luar biasa seperti apa itu Pandanaran, Pandanaran, kemudian Mbok Yolali gitu jadinya Boyolali. Salah pikun itu jadinya salah pikun nanti. Baik, terima kasih sekali Mas Dani dan juga Mas Fauzi atas
penyampaiannya tentang Pajang sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa ini. Jadi kalau mungkin kita bisa petik nilai yang diambil dari sejarah di Pajang ini, mungkin 1 menit. Anjay, sebagai sebuah eksistensi kerajaan Islam pertama di pedalaman Jawa, penerus dari kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu Demak. Jadi Pajang ini dalam kesementaraan atau pendeknya masa eksistensi Pajang yang hanya 42 tahun, kita bisa belajar banyak, terutama tentang aspek kekuasaan politik, bahwa segala sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan kekuasaan dan penguasa itu memang harus didasari dengan rasa welas asih. Dan konteks ini tidak kita temukan dalam sejarah Pajang secara faktual, karena 42 tahun masa pemerintahan Pajang ini selalu dipenuhi dengan konflik-konflik. Bahkan Pajang ini menjadi prolog bagi berdirinya kerajaan Islam terbesar di Jawa, yaitu Kerajaan Mataram Islam di daerah Kota Gede Jogja yang dipimpin Panembahan Senopati itu. Jadi bahwa kekuasaan akan langgeng apabila ia diakui secara moral dan penguasa memiliki kemampuan etis untuk memimpin kawulonya. Seperti itu, Mas. Ya. Dari Mas Fauzi, mungkin sedikit bahwa kalau petilasan di Pajang kita nggak dapat, tapi petilasan lebih tua Demak itu masih ada masjid misalnya seperti itu. Bagaimana kalau seperti itu? Kalau di Demak mungkin masih ada masjid ya. Kalau di Pajang saat ini yang bisa kita lihat ya yang sesuai dengan data lebih keakuratannya, yaitu lebih ke makam butuh ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil sebenarnya dari sosok Joko Tingkir itu ini, Mas, lebih kepada kecintaan terhadap orang tua. Jadi ada ini ya, kan di era-era sekarang apalagi ya, kita sangat jarang sekali menemukan bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua. Nah, sosok dari Joko Tingkir ini ketika dia sudah mencapai masa kejayaannya, kemudian konon pernah berperang dengan putra angkatnya sampai begitu dahsyatnya di Prambanan. Nah, itu yang dilakukan pertama kali adalah dia datang ke ibunya di Butuh. Jadi dari salah satu sumber juga di makam Butuh itu katanya Sultan Hadiwijaya ini pulang ke Butuh, dia sungkem ke ibunya dan dia sampai akhir hayatnya di sana gitu. Dan penghormatan kepada orang tua ini juga kita temukan lagi pada tahun 28 itu makam Butuh itu dipugar. Jadi sebelum itu katanya makamnya itu terkikis terus sama Bengawan Solo. Oh begitu. Kemudian di era Pakubuwono 10 tahun 28 itu dipugar dengan sedemikian rupa gitu. Jadi ada pondasi. Salah satunya juga sebuah penghormatan dari seorang Pakubuwono 10 sebagai mungkin keturunannya ya. Jadi lebih kepada penghormatan kepada orang tua. Sampai elek wong tua itu juga harus dijaga gitu, ditutup gitu. Maka yang dilakukan oleh seorang Pakubuwono 10 ini menghormati leluhurnya. Jadi hal-hal tersebut yang jarang kita temukan sekarang, kita menghormati orang tua kita. Ya, baik, terima kasih atas keterangannya, dan insya Allah kita nanti akan bersua di lain kesempatan dengan tema yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini sajian Tempo dulu untuk hari ini. Insya Allah kita akan bersua di lain kesempatan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita sampaikan. Saya Rudi Arfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.